Baiklah, selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di mata pelajaran Komputer Akuntansi kelas 12 Akuntansi. Hari ini kita akan membahas tentang transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan Sansurya Furniture-nya. Baiklah, silakan dibuka aplikasi MyOb-nya sehingga tampilannya seperti di depan, ya. Setelah itu klik open untuk membuka file yang sudah dibuat minggu kemarin. Karena minggu kemarin kita membahas tentang file yang sudah habis masa trialnya, ya. Nah, silakan dibuka file yang sudah dibuat kemarin. Nah, di sini misalnya ini filenya, kemudian klik open, kemudian klik OK. Kemudian pilih I want to activate my company file later. Selanjutnya klik continue. Selanjutnya klik OK, ya. Nah, di sini klik OK lalu no. Nah, selanjutnya kita masukkan transaksi. Jadi untuk transaksinya di sini sudah ada. Tinggal nanti kita coba aplikasikan ke dalam program MyOb-nya. Nah, di sini Bapak ubah menjadi 2 kolom. Nah, sudah. Selanjutnya, nah, transaksi yang pertama yaitu pembayaran gaji karyawan, ya. Nah, di sini ada bukti kas keluar ditandai dengan nomor, ya, BKK. Jadi BKK itu kepanjangannya dari bukti kas keluar. Transaksi ini terjadi pada tanggal 1 Agustus 2018, di mana dibayarkan kepada karyawan, yaitu sebesar 26.100.000 untuk pembayaran gaji dan upah makan 15 karyawan. Nah, silakan dibuka, ya. Jadi menu yang kita gunakan yaitu menu banking. Kemudian pilih spend money. Kemudian yang digunakan di dalam membayar, ya, membayar gaji dan upah ini yaitu cash on hand, ya. Jadi kita pindahkan pay from account-nya di sini pada ini di sini cash in bank, ya. Sehingga nanti kita harus pindahkan ke kas yang lain yaitu cash on hand. Sesudah itu jangan dicentang pada teks inklusifnya. Kemudian masukkan nomor fakturnya yaitu BKKK-01. Kemudian masukkan tanggal transaksinya, tanggal 1 Agustus 2018. Nah, maunya kita isi di sini sesuai dengan pembayaran gaji dan upah makan untuk 15 karyawan. Itu sejumlah 26.100.000. 26.100.000. Selanjutnya, pada memonya dibuat pembayaran, ya, pembayaran. Nah, di sini pembayaran gaji dan upah makan 15 karyawan. Selanjutnya, jadi kita hubungkan ke account list wage and salaries payable. Jadi dia di bagian kelompok liability.
Nah, sudah ya. Jadi di sini artinya Sansurya memiliki utang ya, upah ya, dan gaji yang belum dibayar ya. Jadi sebesar 26.100.000. Nah, jika sudah, selanjutnya klik record. Nah, dari transaksi tersebut kita lihat ya penjurnalannya. Nah, bisa diklik ya jurnalnya. Nah, dimasukkan. Nah, ini ya. Jadi penjurnalannya itu yaitu cash on hand sebelah kredit, wage and salaries payable sebelah debit. Nah, ini artinya perusahaan Sansurya Furniture itu sudah membayar utang, gaji dan upahnya ya sebesar 26.100.000 dengan menggunakan cash on hand ya. Berarti nanti saldo yang ada di cash on hand nanti akan berkurang saldonya ya. Nah, sekarang bisa di close, ini di cancel. Nah, Bapak cek dulu bagian linknya, accountnya. Nah, selanjutnya kita Bapak lihat dulu salesnya juga. Oh, sudah cash on hand, purchase ya sudah. Nah, kita lihat transaksi yang kedua ya. Jadi transaksi kedua di sini pengeluaran bahan baku dan penolong ya. Di sini ada bukti memorial yaitu nomornya MBB 03-1. Jadi tanggal transaksinya tanggal 2 Agustus tahun 2018 ya. Di sini ada jadi dari Tuan Sisan untuk produksi untuk 250 unit kursi minimalis itu akan menghabiskan biaya bahan baku sebesar 14 juta. Selanjutnya biaya bahan pembantu sebesar 5.500.000 dan biaya konversi 9.275.000 ya. Nah, dari transaksi ini kemudian kita inputkan datanya di bagian inventory. Selanjutnya kita masuk ke dalam adjust inventory ya. Selanjutnya masukkan nomor fakturnya yaitu MBB 03-01. Jadi tanggal 2 Agustus 2018 ya. Nah, di memonya diisi pemakaian bahan baku ya. Pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Kemudian masukkan sekarang ya bahan baku yang digunakan ya. Jadi untuk bahan bakunya yang pertama itu akan ada bahan baku kayu solid ya. Untuk pembuatan 250 unit kursi minimalis ini nanti formula produksinya itu dia menggunakan 4 ya. Min 4 ya, 4. Jadi ada 4 unit ya. Ada 4 unit kayu solid. Kayu solid yaitu sebesar harga satuannya 3,5 juta ya. 3,5 juta nanti pada bagian amountnya jadinya 14 juta ya. Karena ada 4 di sini, 4 kubik ya. Untuk kayu itu 4 kubik.
4 kubik. Jadi per kubiknya itu 3,5 juta. Jadinya 14 juta ya. Sekarang kita hubungkan ke account raw material di bagian aset ya untuk persediaannya, menjadi persediaan bahan bakunya ya. Selanjutnya baru kita masukkan bahan penolongnya. Bahan penolongnya ada scrap. Jadi di dalam menggunakan atau membuat ya kursi minimalis ini, dia menggunakan scrap itu sebanyak 45 ya. Jadi 45 gross ya. Jadi satuannya gross. Selanjutnya kita hubungkan jadi di sini ke bagian persediaan bahan penolong ya. Jadi persediaan bahan penolong di sini berada di indirect material inventory. Selanjutnya kita masukkan lagi yaitu amplas ya. Jadi amplasnya dihabiskan untuk memproduksi kursi minimalis sebanyak 250 unit itu adalah 45 meter ya. Jadi di sini kita buat untuk amplas ya, Pak koreksi itu menghabiskan 25 ya. 25 meter ya. Jadi kita buat min 25 ya. Jadi harga satuannya 15.000. Jadi total amountnya 375 min 375.000. Itu didapatkan dari 15 dikali 15.000 dikali 25 ya. Nah, kita hubungkan ke account list sama ya, persediaan bahan penolong atau indirect material inventory. Kemudian yang ketiga, bahan yang ketiga di sini setelah amplas ada cat ya. Jadi cat yang dihabiskan untuk memproduksi 250 unit kursi minimalis itu adalah sebanyak 60 ya, 60 kilo ya, 60 kilogram ya, 60 kilogram. Jadi 60 kilo. Jadi cukup banyak gitu. Sehingga 60 kilogram dikali harga satuannya 60.000 per kilo, itu jadinya 3 juta ya. 3.600.000. Jadi kita hubungkan ke account list persediaan bahan penolongnya ya. Nah, di sini indirect material inventory. Dan min ini berarti nanti kita mengambil ya bahan bakunya ya. Jadi nanti persediaan bahan bakunya nanti akan berkurang ya. Karena kita gunakan untuk produksi. Selanjutnya yang terakhir di sini lem ya. Jadi lem jadi satuannya kilo. Jadi menghabiskan 65 ya. 65 kilo ya lem. Di mana harga satuannya ya itu sebesar 20.000 ya per kilo. Sehingga 65 dikali 20.000 itu hasilnya 1.300.000. Sehingga nanti kita hubungkan ke account list persediaan ya bahan penolong atau indirect material inventory dengan kode 1min1910. Nah, jika sudah nanti klik record ya. Nanti ada record di bawahnya jika sudah selesai menginput. Nah, ini ya tombol record. Nah, klik record. Nah, dari transaksi tersebut nanti akan terdapat penjurnalannya ya. Jadi setiap kita melakukan penginputan transaksi akan dibuatkan jurnal secara otomatis oleh program Mayobnya. Nah, bisa diklik di jurnalnya.
Nah, di sini sudah ada ya. Nah, ini dibuatkan secara otomatis oleh Myopnya. Jadi di sini ada pemakaian bahan baku dan bahan penolong. Yaitu ada bahan baku senilai 14 juta, lalu ada indirect ya. Indirect sebesar 5.500.000 ya, bahan baku penolong ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya, yaitu yang ketiga, pembayaran listrik, air, dan telepon ya. Pembayaran air, listrik, dan telepon. Jadi di sini transaksinya terjadi pada tanggal 3 Agustus 2018. Jadi dengan kode transaksi BKK-02 dibayarkan kepada PLN, PDAM, dan Telkom sejumlah 1.100.000 ya untuk pembayaran listrik, air, dan telepon. Nah, selanjutnya silakan dibuka pada bagian menu banking ya. Pada banking selalu klik spend money. Kemudian kas yang digunakan yaitu cash on hand. Selanjutnya masukkan kode fakturnya BKKK min 02. Jadi tanggal transaksinya tanggal 3 Agustus 2018. Jadi total tagihannya itu 1.100.000. Untuk di memonya dibuat pembayaran listrik, air, dan telepon. Selanjutnya hubungkan ke account list ke bagian liability, yaitu bagian elektrik, telepon, and water payable. Berarti di sini Sansuriya Furniture-nya membayar utangnya ya, utang tagihan listrik, telepon, dan air yang masih belum lunas ya, yang masih harus dilunasi ya. Nah, bisa diklik use account. Jadi tagihannya itu yang harus dibayar itu adalah sebesar 1.100.000. Nah, jika sudah, nanti bisa klik record. Nah, hasilnya bisa dilihat di penjurnalannya ya. Nah, ini penjurnalannya. Jadi cash on hand-nya sebelah kredit, ini artinya bahwa nanti untuk saldo yang ada di cash on hand itu akan berkurang. Selanjutnya untuk elektrik, telepon, dan water payable ini sebelah debit, itu artinya utang pembayaran tagihan listrik, telepon, dan air itu sudah berkurang nanti untuk utangnya. Ini bisa di close ya, ini di cancel. Selanjutnya transaksi berikutnya pembelian bahan baku secara kredit ya. Jadi di sini nama suppliernya yaitu Toko Platinum, di mana Toko Platinum di sini beralamat di Jalan Raya Pondok Bambu nomor 10 Jakarta. Untuk nomor faktur yang digunakan yaitu FP3-08 dengan tanggal transaksi 3 Agustus 2018. Termin pembeliannya N/14. Artinya Sansuriya Furniture nanti harus membayar utangnya kepada Toko Platinum dalam jangka waktu 14 hari ya. Jika lebih dari itu mungkin dikenakan denda nantinya. Nah, di dalam memasukkan data transaksi ini pertama untuk di Myopnya pilih purchase ya. Purchases, kemudian enter purchases. Kemudian masukkan nama suppliernya yaitu Toko Platinum.
Selanjutnya masukkan terminnya. Jadi termin pembeliannya kita menggunakan in a given of days. Jadi balance 2D-nya 14 hari ya. Jadi kita mendapatkan sensorianya mendapatkan jangka waktu pelunasan utangnya itu selama 14 hari. Selanjutnya masukkan nomor fakturnya yaitu FP3-08. Selanjutnya masukkan tanggal transaksinya tanggal 3 Agustus 2018. Kemudian masukkan kuantitinya ada 4 unit. Maaf 4 kubik ya. Maaf 4 kubik yaitu kayu solid. Jadi harga satuan dari kayu solid di sini 3,5 juta ya per kubiknya. Jadinya totalnya 14 juta ya. Nah, dan di sini ini belum tax eksklusifnya ya. Tax eksklusifnya belum kita hilangkan tanda centangnya. Nah, kita ulang lagi. Masukkan harga satuannya untuk 4 kubik kayu solid di mana harga satuannya 3,5 juta. Jadi totalnya nanti 3,5, ini 350.000 kurang 0 lagi 1, 3,5 juta. Jadi total tagihannya nanti 14 juta ya. 14 jutanya datang dari 3,5 juta dikali 4 ya. Kemudian untuk biaya angkutnya tidak ada. Jadi di sini not applicable. Kemudian pajak pertambahan nilai masukan itu sebesar 1.400.000. Jadi total tagihan keseluruhannya 15.400.000. Jadi jika sudah diinput seperti ini, nanti kalian klik record. Nah, di sini muncul seperti ini, berarti spelling di mayopnya masih aktif ya. Nah, klik ignore all, kemudian no ya. Nah, untuk menghilangkan error yang seperti tadi supaya mayopnya tidak mendeteksi spelling yang kita masukkan, kita setting di bagian preferennya ya. Nanti klik setup, lalu preference, kemudian Windows, kemudian jangan dicentang pada bagian check spelling in the text field, kemudian klik OK. Nah, itu transaksi yang nomor 4 sudah kita bahas. Selanjutnya transaksi nomor 5. Jadi untuk transaksi nomor 5 di sini ada penerimaan pelunasan piutang karyawan. Dan untuk menu yang digunakan nanti adalah menu banking ya. Ini bisa di cancel, kemudian klik banking, kemudian pilih receive money ya. Kemudian untuk kas yang digunakan ya, kas yang digunakan untuk menerima piutang karyawan di sini adalah cash on hand. Jadi cash on hand di sini memiliki saldo sebelum transaksi yaitu sebesar 26.800.000. Kemudian masukkan nomor fakturnya BKM itu bukti kas masuk. Kemudian masukkan tanggal transaksinya tanggal 4 Agustus 2018. Kemudian pada amount receipt-nya dibuat 450.000. Payment methodnya 0, tidak usah diisi. Selanjutnya pada bagian memonya dibuat penerimaan pelunasan piutang karyawan atas nama
Sutrisno, ya, Sutrisno. Kemudian hubungkan akunnya ke employee receivable, ya, employee receivable. Mungkin ini karyawannya kasbon, ya. Jadi masuk ke employee receivable sebesar 450.000. Nah, ini salah ketik penerimaan, ya. Jadi masuk ke account employee receivable yaitu sebesar 450.000. Nah, jika sudah dimasukkan datanya, kemudian klik record. Nah, selanjutnya transaksi nomor 6. Nah, ada penerimaan pelunasan piutang dagang, ya. Jadi jika ada kata piutang dagang di sini artinya kita menerima pelunasan dari customer, ya. Nah, di sini kita masukkan di bagian sales, ya, karena piutang. Kemudian klik receive payment, ya, maaf, receive payment. Kemudian kas yang digunakan untuk menerima pelunasan piutang di sini adalah cash on hand, di mana saldonya sebelum kita memasukkan datanya yaitu sebesar 27.250.000. Nah, pada bagian customernya kita pilih toko 28. Selanjutnya bagian nomornya kita masukkan BKM min 02. Amount receipt-nya kita masukkan 8.467.200, ya. Pada tanggalnya kita masukkan 4 Agustus 2018, ya. Nah, di sini kita pastikan, ya, angkanya itu sesuai dengan amount received sama total duonya, ya. Nah, di sini total duonya yaitu 8.467.200, sedangkan di amount received-nya juga 8.467.200. Jadi sama, ya. Jika beda nanti silakan dianalisa di mana bagian kesalahannya. Mungkin salah input angka mungkin, ya. Dan di sini untuk toko 28 dia memiliki piutang di Sansurya Furniture itu sebesar 8.640.000. Kemudian karena membayar dalam jangka waktu pada tanggal 4 Agustus 2018. Jadi ini selang berapa hari ini, dari tanggal 26 ke 4, ya. Jadi mendapatkan diskon, ya. Diskon berupa potongan penjualan, ya. Jadi sebesar 172.800, sehingga nanti piutangnya di Sansurya Furniture ini berkurang, ya. Karena di awalnya saldo awalnya untuk piutangnya itu sebesar 8.640.000 dikurangi 172.800, nanti hasilnya 8.467.200. Nah, pada amount applied-nya diklik sekali saja, ya. Lalu tekan tombol tab dan pastikan out of balance-nya di sini 0, ya. Pastikan. Setelah itu baru klik tombol record-nya. Nah, di sini record. Nah, di sini kita harus memasukkan account or discount. Berarti untuk potongan penjualan link account-nya belum kita hubungkan, ya. Nah, klik OK. Selanjutnya, nah di sini I give discount for early payment. Nanti kita hubungkan ke bagian sales discount, ya. Nah, bisa diklik di sini. Nah, klik sales discount. Lalu OK, ya. Jadi kodenya 4min4000-nya 3 kali. Jika sudah, klik OK.
Kemudian klik tombol recordnya, lalu klik print letter. Selanjutnya ada transaksi nomor 7, yaitu pembelian bahan penolong secara kredit, ya. Jadi jika pembelian, dia akan berada di menu purchases. Kemudian klik enter purchases, kemudian masukkan nama suppliernya, toko Avion. Kemudian masukkan terminnya. Jadi terminnya N/14 ya. Jadi yang diklik panah warna putihnya. Kemudian masukkan in a given of this-nya, yaitu 14 hari ya. Jadi dalam waktu 14 hari Sansurya diberikan jangka waktu pelunasan utangnya oleh toko Avion. Jika sudah, klik OK. Selanjutnya masukkan nomor fakturnya, yaitu FA4-08. Lalu masukkan tanggal transaksinya, tanggal 4 Agustus 2020. Maaf, 2018. Kemudian masukkan kuantiti yang dibeli, yaitu yang pertama ada 50 unit. Ada 50 scrap ya. 50 scrap. Jadi scrap ya. Jadi harga satuannya itu 5.000. Jadi tinggal dikali 50 dikali 5.000, hasilnya 250.000. Selanjutnya untuk yang kedua ada 30 unit, yaitu amplas, di mana harga satuannya 15.000. Jadi totalnya 450.000. Yang ketiga ada 45 cat ya, 45 kilo cat dengan harga per kilonya 60.000. Hasilnya 2.700.000. Selanjutnya yaitu 60 ya, 60 kilo. Jadi 60 kilo lem ya. Di mana per kilo harganya 20.000. Jadi total tagihan yang dikenakan oleh toko Avion kepada Sansurya Furniture itu adalah sebesar 4.600.000. Jadi tidak dikenakan biaya ongkos kirim ya. Jadi tidak dikenakan biaya ongkos kirim. Jadi hanya dikenakan pajak ya. Jadi pajak yang dikenakan adalah pajak pertambahan nilai masukan. Jadi 4.600.000 dikali 10% jadinya 460.000. Tinggal ditambah 4.600.000 ditambah 460.000, hasilnya 5.060.000. Nah, jika sudah dibuat datanya seperti ini, selanjutnya klik tombol recordnya ya. Karena ini di pembelian secara kredit, berarti di pay today-nya dinolkan ya, kecuali nanti ada uang muka ya. Nah, klik record jika sudah sesuai datanya. Selanjutnya ada transaksi yang nomor 8, yaitu pembayaran utang dagang ya di toko Platinum ya, yaitu senilai 22.750.000, yaitu pembayaran utang dagang atas transaksi tanggal 24 Juli 2018 dengan nomor faktur EP-24. Jadi di sini untuk pembayaran utang kita masuk ke bagian purchases, kemudian klik pay bill. Lalu kas yang digunakan untuk membayar utang yaitu cash on hand ya. Cash on hand yaitu nama suppliernya kita masukkan yaitu toko Platinum. Lalu masukkan nomor fakturnya BKK-03. Kemudian masukkan tanggal transaksinya tanggal 5 Agustus 2018 ya.
Lalu total amount yang dimasukkan 22.750.000. 22.750.000. Nah, pada memo dibuat payment, biarkan saja secara default. Kemudian klik pada amount applied-nya 22.750.000. Dan pastikan nanti tanggalnya sesuai ya. Tanggalnya sesuai, tanggal 24 juga tagihannya. Ya, tagihannya disesuaikan ya. Nah, jika sudah, klik tombol record-nya. Nah, klik cancel ya. Nah, selanjutnya kita tutup program MyOb-nya nanti ya. Baik. Nah, cara menutupnya mungkin masih ingat ya. Caranya itu file, restore, cancel, exit ya. Nah, demikianlah penjelasan Bapak ya mengenai transaksi-transaksi yang ada di Sansuriya Furniture ya. Jadi transaksi terakhir itu yaitu pembayaran utang dagang ya di toko Platinum. Nanti untuk transaksi berikutnya kita akan bahas minggu depan. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.